Jos Nakama, selamat datang di Love Tale Anime One Piece Chapter 1172 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis semua One Piece Chapter 1172. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut. Ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orof sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter terbaru memperlihatkan lift yang digunakan oleh kru topi jerami serta kelompok Hajrudin yang sedang naik ke area Sun World. Terlihat ukuran lift yang sangat kecil jika dibandingkan dengan batang pohon harta karun Adam. Pantas saja ketika Hajrudin dan krunya jatuh dan terjun bebas dari atas Sun World menuju ke Underworld. Dia berkata jika mereka pasti akan langsung mati jika hal itu benar-benar terjadi. Dan kalian bisa membayangkan bagaimana gilanya kekuatan fisik dari Loki yang bahkan ketika baru dilahirkan, dia dilempar jatuh ke Underworld. Saat berada di dalam lift, Gaban memberi penjelasan lengkap tentang situasi, para musuh, serta kekuatan mereka. Gaban berkata ada 3 musuh, misi mereka adalah menculik 10 anak raksasa. Mereka berencana menculik anak-anak itu dan membawa mereka pergi ke Tanah Suci, menggunakan nyawa mereka sebagai sandera, dan mengubah para prajurit Elbaf menjadi budak tempur. Itulah tujuan mereka. Saat ini Gaban sedang duduk di atas telapak tangan dari Gerd bersama dengan Chopper, dan terus memonitor kondisi kesehatannya saat ini, karena Gaban masih belum benar-benar pulih. Hajrudin terlihat menyimak penjelasan dari Gaban dengan sangat serius. Hajrudin pun berkomentar, hanya 3 manusia? Tak disangka bahkan Giant Warrior Pirates dan Yasan tidak mampu menghentikan mereka. Gaban menjawab, maafkan aku tidak punya alasan apapun. Sanji terlihat berada di atas pundak dari Stenson, sedangkan Zoro berada di atas pundak dari Hajrudin. Zoro hanya terdiam mendengar semua penjelasan dari Gaban, sedangkan Sanji ikut berkomentar dengan berkata, tapi meskipun mereka anak-anak, mereka tetap raksasa kan? Bagaimana mungkin 3 orang seukuran kita bisa membawa anak-anak raksasa? Gaban kembali menjawab, salah satu dari mereka, seorang wanita, memiliki kekuatan aneh yang melibatkan panah. Tampaknya anak-anak itu tidak mampu melawan panah tersebut dan hanya berjalan lurus menuju pelabuhan desa barat. Jika mereka mencapai kapal, kita akan kehilangan mereka di laut. Dan semuanya akan berakhir. Itu pada dasarnya adalah titik akhir tanpa jalan kembali. Broad pun bertanya, tapi kenapa kalian tidak bisa langsung membawa kembali anak-anak itu? Gaban kembali menjawab, di antara ketiga musuh itu, ada seorang pria bernama Somers. Aku tahu sedikit tentang dia. Dia adalah manusia duri yang memakan iba Nomi. Dia bisa memanipulasi sulur tanaman yang dipenuhi duri tajam dengan bebas. Sulur itu bahkan bisa dibuat tak terlihat. Sulur-sulur itu saat ini melilit tubuh anak-anak. Gerd ikut berkomentar, jadi itu sebabnya kalian tidak bisa menyentuh mereka, itu mengerikan. Gaban kembali berkata, ya benda-benda itu sekeras besi. Jika kita melakukan gerakan ceroboh dan merusak formasi anak-anak, mereka akan berubah seperti landak. Semua itu diatur agar mereka saling melukai satu sama lain. Dan selain itu, musuh ketiga kemungkinan adalah pengguna kemampuan yang bisa mewujudkan mimpi buruk. Ketakutan anak-anak itu telah mengambil bentuk fisik dan menghalangi setiap upaya penyelamatan. Meskipun dari luar tampak seperti anak-anak itu hanya berbaris di siang bolong, tak seorang pun bisa menyelamatkan mereka. Ini adalah sebuah permainan yang disusun oleh ketiga musuh itu menggunakan kemampuan mereka. Hajrudin berkata, kita akan menyelamatkan mereka dengan segala cara. Gaban pun membalas, sepertinya akan lebih cepat jika kita langsung memburu 3 pengguna kemampuan utama itu. Goldberg ikut berkomentar, bahkan jika mereka abadi, pasti ada cara untuk menghadapinya. Perangkap mereka, hancurkan mereka, atau bahkan makan mereka. Gaban tertawa, haha,
Menenangkan sekali mendengarnya, aku juga berpikir begitu. Hajrudin meminta semuanya untuk bersiap karena mereka sebentar lagi akan sampai di Sunworld. Namun sesampainya di Sunworld, mereka langsung dikejutkan oleh suara ledakan yang sangat kencang. Kelompok Hajrudin akhirnya melihat kekacauan yang sedang terjadi di area Sunworld. Terjadi kebakaran di mana-mana, dan monster mimpi buruk yang pertama kali mereka lihat adalah Nidhogg. Bahkan Hajrudin sangat terkejut ketika melihat monster Nidhogg itu. Apakah Hajrudin terkejut karena dia seperti melihat sosok Loki dalam wujud buah iblis soannya? Kalian juga bisa melihat lidah yang menjulur keluar dari monster Nidhogg itu. Sama persis seperti apa yang sering dilakukan oleh Loki, bukan? Dan itu bentuk tubuh dari monster Nidhogg ini juga sangat mirip dengan siluet dari wujud perubahan Zoan milik Loki di One Piece Chapter 1170. Sehingga momen ini semakin memperkuat jika buah iblis Loki memang benar-benar mythical Zoan model Nidhogg. Akhirnya kita diperlihatkan situasi kekacauan di area Sunworld dengan sudut pandang yang lebih luas lagi. Bahkan situasinya lebih parah dari apa yang dibayangkan oleh kelompok Hajrudin. Segala macam monster mimpi buruk benar-benar muncul, mulai dari Nika, Nidhogg, Fenrir, monster burung, hantu, dan masih banyak lagi. Teriakan para raksasa dan suara ledakan yang sangat kencang pun saling bersahutan di sana. Kelompok Hajrudin juga melihat kapal Great Eyrick. Mereka terkejut karena kapal milik Giant Warrior Pirates bisa dihancurkan. Gaban menjelaskan jika Dory, Brogy, dan para prajurit lain menggunakannya untuk datang kemari, tapi para monster berhasil menjatuhkan kapal itu. Hajrudin pun tak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Tiba-tiba seseorang datang dan berteriak memanggil nama Hajrudin. Ternyata dia adalah Kashi. Hajrudin bersyukur ketika melihatnya baik-baik saja. Dia pun mengatakan jika mereka baru saja kembali dari Underworld dan meminta Kashi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Kashi terlihat terluka parah. Dia meminta kelompok Hajrudin untuk mendengarkan penjelasannya baik-baik karena semua ini akan sangat sulit untuk dipercaya. Kelompok Hajrudin terkejut ketika mendengar jika Kapten Dory dan Kapten Brogy berniat membunuh Tuan Jarul. Ketika Kashi menceritakan hal ini, kita diperlihatkan pasukan Domi reversi milik Imu dan dipimpin oleh Dory dan Brogy sedang bergerak menuju ke desa barat Elbaf. Para raksasa mencoba untuk menghadangnya, namun ada raksasa lain yang juga melarikan diri dari mereka. Kashi meminta tolong pada kelompok Hajrudin untuk menghentikan mereka karena seakan-akan teman-temannya itu seperti telah kehilangan akal sehat mereka. Gerd kemudian bertanya kepada Kashi bagaimana dengan nasib anak-anak yang sedang diculik. Kashi menjelaskan jika Ripley sedang mengejar mereka bersama beberapa prajurit yang lain. Tapi belum ada kabar apakah mereka berhasil menyelamatkan anak-anak itu atau tidak. Seharusnya sekarang anak-anak itu sudah sampai di pelabuhan. Setelah itu Kashi memberitahukan sesuatu kepada Rod yang langsung membuatnya terkejut. Rod terkejut ketika mengetahui Bjorn ada di antara anak-anak yang dijadikan sandera. Tanpa pikir panjang, Rod langsung berlari untuk menyelamatkan Bjorn yang ternyata adalah adiknya. Hajrudin dan yang lainnya berteriak memanggil Rod, namun dia tak menghiraukan mereka. Walhasil Gerd dan Goldberg memutuskan untuk pergi menyusul Rod dan akan ikut membantu menyelamatkan anak-anak itu. Sanji lalu bertanya kepada Kashi mengenai di mana arah untuk menuju ke sekolah Walrus karena dia yakin Nami dan yang lainnya pasti ada di dekat sana. Kashi lalu menunjuk ke arah kobaran api yang ada di kejauhan. Yap, itu adalah gedung sekolah dan perpustakaan yang sedang terbakar. Sanji pun bertanya kenapa kedua gedung itu bisa sampai terbakar. Zoro pun memotong perkataan Sanji dengan bertanya pada Kashi, tadi kau bilang Dory dan Brogy kehilangan akal sehat mereka? Ya, itu benar, jawab Kashi. Lalu Kashi memohon agar kelompok Hajrudin untuk bergegas karena nyawa Tuan Jarwo dalam bahaya. Kemudian ditampilkan halaman ganda berupa peta dari Branch Road 8 yang menunjukkan posisi dan aktivitas semua pihak. Adegan memperlihatkan sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu yang terbakar. Di dekat Owl Library terlihat Nami, Usopp, Robin, dan Jinbe masih terikat oleh panah-panah milik Kunko. Robin berkata perpustakaannya terbakar. Anak-anak itu dibawa pergi, siapa saja boleh.
Tolong lepaskan anak panah ini, tambah Nami. Jinbe berkata, Chopper tidak kunjung kembali. Brook juga sepertinya sedang kepikiran sesuatu dan pergi entah kemana. Sedangkan Usopp berteriak, Master Dory, Master Brogy, siap. Aku tidak sanggup melihat kalian berdua menjadi seperti itu. Adegan kemudian memperlihatkan Domi reversi dari kelompok Giant Warrior Pirates yang sedang menuju ke desa barat. Dory dan Brogy berteriak dan memerintah seluruh krunya untuk segera menghabisi Jarul. Kru mereka yang masih belum terkena teknik Domi reversi mencoba untuk menyadarkan kapten mereka dan meminta mereka untuk menghentikan semua kegilaan ini. Adegan lalu memperlihatkan regu penyelamat anak-anak Oimo Replay beserta prajurit yang lain sedang mencoba mengejar anak-anak itu, tapi sepertinya mereka terhambat oleh banyaknya monster MMA yang mencoba menghentikan mereka. Adegan lalu memperlihatkan anak-anak yang disandra. Salah satu dari anak-anak itu berkata jika mereka sudah hampir sampai ke pelabuhan. Begitu sampai di sana, maka kita akan... Seketika beberapa dari mereka pun menangis. Kolon berteriak, jangan nangis, ingat kita adalah prajurit Elbaf. Kita ini bukan prajurit tahu, balas anak-anak yang lain. Adegan kemudian beralih ke desa barat. Para raksasa meminta Tuan Jarul untuk bergegas pergi dari desa karena Kapten Dory dan Kapten Brogy sudah kehilangan akal sehat. Jarul menyuruh siapapun yang ingin lari untuk segera melarikan diri karena dia ingin tetap berada di sini. Ada hal yang harus dia sampaikan pada seluruh penduduk Elbaf. Jarul pun menyalakan Denden Mushi siaran agar suaranya bisa terdengar ke seluruh penjuru Elbaf. Jarul langsung memulai pidatonya. Elbaf, dengarkan aku. Sebelum mati, aku ingin menyampaikan semua hal yang kuketahui. Seluruh raksasa langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan dikatakan oleh Tuan Jarul. Pada suatu masa, seorang raja bernama Harald memiliki cita-cita untuk membuat Elbaf bergabung dengan pemerintah dunia supaya kita bisa hidup berdampingan dengan seluruh isi dunia. Gunko yang saat ini sedang dirasuki oleh Imu hanya terdiam mendengar pidato dari Jarul tersebut. Pidato Jarul berlanjut, namun pada suatu hari di 14 tahun yang lalu, dia dikhianati dan cita-citanya diingkari. Diperlihatkan bagaimana kondisi di seluruh Elbaf saat ini sembari diperdengarkan pidato dari Jarul yang masih terus berlanjut. Tapi aku melihat sendiri, iblislah yang telah membunuh Harald. Iblis telah membunuhnya bersama para prajurit yang berada di kastil. Meski begitu, Harald terus berjuang dengan segenap jiwanya agar Elbaf tidak jatuh dalam kuasa iblis. Dia pun terus bertarung dan gugur. Jadi bukan Loki yang telah membunuh Baginda Raja, ujar para raksasa Elbaf. Pidato Jarul berlanjut, namun jika fakta tersebut disampaikan begitu saja, para rakyat pasti akan murka dan berupaya membalas kematian raja mereka. Lalu Elbaf akan berubah menjadi negara yang selalu berperang, sebuah hal yang paling tidak diinginkan oleh Harald. Karena itulah aku memutuskan untuk menyembunyikan fakta tersebut. Sementara Loki, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran kemarahan seluruh rakyat Elbaf dan pergi ke laut. Dia memang anak yang agak kikuk, tapi dia tidak bersalah. Apa? Teriak seluruh raksasa Elbaf. Di sisi lain, Hajrudin dan Zoro masih bergegas untuk pergi ke desa barat demi menyelamatkan Tuan Jarul. Zoro pun berkata, memang sedikit berbeda dari kenyataannya, tapi kurasa itu penyampaian yang cukup bagus. Dia terlalu membagus-baguskan nama Loki, tambah Hajrudin. Yap, benar apa yang dikatakan oleh Zoro, karena memang Loki lah yang dengan terpaksa menghabisi ayahnya sendiri, dan iblis yang dimaksud oleh Jarul sebenarnya adalah Harald itu sendiri. Tapi jika Jarul tidak sedikit merubah ceritanya, maka bisa-bisa para raksasa akan kehilangan respect pada Raja Harald dan membuat pengorbanan Loki selama ini menjadi sia-sia. Pidato dari Jarul terus berlanjut, tapi hari ini iblis yang sebelumnya telah menyerah kini kembali karena menginginkan kekuatan bangsa raksasa. 3 iblis telah datang kembali untuk menguasai negara kita. Yap, kita diperlihatkan 3 iblis yang dimaksud oleh Jarul.
Ketiga anggota Knight of God Killingham diperlihatkan sedang bergegas bersama para pasukan MMA-nya. Kemudian Kunko Imu sedang terbang tanpa berkata apapun. Kemudian Somers diperlihatkan sedang duduk santai sembari mendengarkan pidato dari Jarul. Somers menguap dan berkata, "Ditinggal tidur pun, kurasa misi kita akan selesai dengan sendirinya." Jarul kembali melanjutkan pidatonya. "Hei para iblis kalian, demi menyelamatkan nyawa anak-anak kami memang bersedia membuang budaya serta sejarah kami." Diperlihatkan sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu. Selain itu juga diperlihatkan ekspresi wajah dari Ange, Ronja, dan raksasa yang lainnya. Tapi salah besar jika kalian mengira bahwa semua itu bisa menghancurkan tekad kami. Jangan kira kami memiliki kesabaran sebesar Harald. Kalian bilang ingin menguasai dan menjadikan kami sebagai budak. Memangnya kalian kira sedang berhadapan dengan siapa? Saat Jarul mengatakan hal ini, wajah dari Kunko Imo kembali disorot. "Maaf sebelumnya, anak-anak, tolong tutup telinga kalian sebentar." Usopp yang mendengar pidato Jarul pun berteriak dengan penuh semangat. "Itu benar, Elbaf yang kukagumi tidak akan kalah dari siapapun. Katakan dengan lantang, Jarul." Pidato Jarul kembali berlanjut dengan perspektif keseluruhan negeri Elbaf yang diperlihatkan jauh dari arah lautan. Jika ramalan yang tertulis pada kitab Harley sungguh terjadi dan nantinya dunia akan terpecah belah, maka pada saat itu Elbaf akan memposisikan diri sebagai musuh pemerintah dunia. Apa kalian kira duri, reversi, dan ilusi akan membuat kami bertekuk lutut pada kalian? Zoro tersenyum dan berkata, "Kakek tua itu boleh juga. Sudah seharusnya 300 tahun yang lalu dia adalah sosok terkuat di lautan." Jarul pun mencoba memantik semangat para raksasa Elbaf dengan berkata, "Kami tidak akan tunduk pada kalian. Apakah kalian sependapat denganku, wahai para prajurit kebanggaan Elbaf?" "Tentu saja, Tuan Jarul!" teriak para raksasa dengan penuh semangat. Di sisi lain, Usopp juga berteriak. Dia menangis dengan mata yang berbentuk hati. "Ya, ini baru Elbaf, negara yang paling kucintai." Di sampingnya, Nami terlihat sangat kesal dan ikut berteriak, "Ya, kami paham. Sekarang cepat pikirkan cara untuk melepas anak panah ini." Jarul kembali berkata, "Mari kita lindungi kedamaian yang diimpikan Harald." "Wah!" teriak para raksasa. Dori Brogi dan para raksasa Domi Reversi tiba di desa barat. Jarul dan para raksasa siap melawan mereka. Zoro, Hajrudin, dan Stenson berada tepat di belakang pasukan Domi Reversi. Hajrudin berkata, "Kita sudah melihat mereka. Katanya sebaiknya jangan terjebak di tengah-tengah mereka." Zoro dengan percaya diri berkata, "Aku punya sebuah rencana." Rencana gila apa yang sedang dipikirkan oleh Zoro? Zoro pernah bertemu dengan dua kapten dari Giant Warrior Pirates ketika di Little Garden, dan dia tahu apa kelemahan dari mereka berdua. Yap, Dori dan Brogi sangat senang berdebat. Apakah Zoro akan memprovokasi mereka sehingga Dori dan Brogi akan saling bertarung satu sama lain, atau rencananya sesimpel dengan tebas saja mereka? Lalu kemana perginya Brook? Yap, semua penjelasan Brook sudah dijabarkan secara gamblang pada video sebelumnya, dan kalian bisa menontonnya nanti setelah selesai menonton video ini. Selain itu, yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah mengenai isi teks Harley yang dikatakan oleh Jarul mengenai dunia akan terpecah belah dan Elbaf sudah memutuskan untuk berperang melawan pemerintah dunia. Itu artinya para raksasa Elbaf sudah resmi menjadi musuh dari Imu, dan kemungkinan besar mereka akan beraliansi dengan Luffy dengan buah iblis nikahnya, karena memang sudah jelas digambarkan pada mural di Elbaf. Para raksasa menjadi bagian aliansi dari Mika dalam menghadapi iblis yang memegang bola mirip seperti matahari. Dan itu berarti Luffy resmi mendapatkan kekuatan tempur paling kuat di dunia, yang bahkan Imu sendiri sangat ingin mendapatkannya. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya.
Gak percaya? Silahkan dicek screenshot videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.